Selamat pagi, salam jumpa dalam Light of Revival. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita melangkah dalam hari kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman dan penuntun bagi langkah kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau mendengarkan nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh karena rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Amsal yang baru saja kita baca ini adalah bagian awal dari Amsal-Amsal Raja Salomo. Seperti yang kita tahu, Raja Salomo adalah raja yang dikaruniai hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Bahkan disebutkan di dalam kitab suci bahwa sebelum Raja Salomo maupun sesudah Raja Salomo tidak ada satu manusia pun yang dapat menyamai hikmatnya. Ini berarti bahwa hikmat yang Allah berikan kepada Raja Salomo ini bukan hikmat yang main-main, bukan hikmat kaleng-kaleng. Ini hikmat yang melebihi manusia pada umumnya. Dan hikmat yang ia dapatkan itu kemudian dia pakai untuk menuliskan Amsal-Amsal ini, supaya orang-orang pada waktu itu dan tentunya kita pada waktu ini yang membacanya dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Kita harus ingat juga bahwa sumber hikmat dari Salomo ini adalah dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ketika kita membaca Amsal ini, bagian Amsal yang sudah kita baca tadi, dan ketika kita mengerti dengan benar, mempraktekannya di dalam kehidupan kita, maka sama saja kita sudah mendasarkan hidup kita dengan hikmat yang Tuhan berikan. Amsal pasal 1 bagian terakhir ini, bagian 29 sampai 33 yang baru saja kita baca tadi, bernada ancaman. Mungkin terkesan mengerikan untuk kita ketika kita membaca sebuah ancaman di pagi hari. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan konteks Amsal pasal 1 ini, kita akan melihat bahwa Salomo sudah mengawali Amsalnya dengan memberikan satu dorongan-dorongan yang positif. Dia memberikan dorongan positif untuk mengingat didikan orang tua, lalu memberikan dorongan positif untuk menahan diri dari godaan-godaan yang buruk, dan di akhirnya Salomo merasa perlu untuk menyatakan ancaman bahwa siapa yang mengabaikan hikmat yang sudah dia sampaikan, nasihat-nasihat yang sudah dia sampaikan, orang itu akan mendapat kerugian besar. Sederhananya seolah Salomo ingin berkata begini, saya sudah beritahu dan memberi nasihat, tapi kalau tidak mau mendengarkan, tanggung risiko yang akan dihasilkan. Dan bagian inilah Salomo memberikan risikonya kalau orang-orang mengabaikan hikmat yang sudah diberikan. Nah, apa itu hikmat yang Salomo maksud di dalam bagian ini? Dalam Alkitab sebenarnya hikmat itu punya banyak arti. Hikmat bisa berarti kemampuan atau skill, hikmat juga bisa berarti ajaran Tuhan, dan hikmat juga bisa berarti prinsip hidup yang baik. Nah, dalam Amsal ini, hikmat yang Salomo maksudkan adalah prinsip hidup yang baik yang didasarkan pada ajaran Tuhan. Salomo mengatakan di dalam Amsal pasal 1 bahwa hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Salomo ingin mengatakan bahwa prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan itu tidak tersembunyi. Ada, dapat diakses dengan mudah. Tetapi yang menjadi persoalannya di dalam ayat 29 sampai 33 ini adalah orang-orang sering mengabaikan hikmat itu. Orang-orang dapat mengabaikan hikmat yang tidak tersembunyi itu. Mereka seolah-olah tidak mau mendengarkan nasihat itu. Mereka ingin hidup bebas, tidak ingin diatur, tidak ingin menerima didikan atau kritikan atau nasihat dari lain. Mereka ingin mandiri, mereka ingin berdiri sendiri, mengatur diri sendiri tanpa ada yang mengkritik. Dan untuk orang-orang seperti itulah Salomo memberikan ancaman ini. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihatnya, yang hanya ingin bebas dan tidak ingin diatur, mereka itulah yang akan menderita
kerugian besar. Tapi sebaliknya juga di dalam ayat 33 Salomo mengatakan satu hal yang positif. Orang yang mau mendengarkan nasihatnya, mereka akan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Suatu saat ketika orang-orang yang mengabaikan hikmat yang Salomo berikan, mereka akan mungkin mulai berteriak, aduh Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Tapi tidak akan ada jawaban. Di ayat 31 Salomo jelas mengatakan mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada hari ini ketika kita melangkahkan kaki nanti, mari kita tanamkan nasihat peringatan Salomo ini dalam hati pikiran kita. Mari kita berusaha belajar menjadi pribadi yang mau menerima didikan, mau menerima nasihat, mau memperhatikan ajaran firman Tuhan, mau menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Karena kalau kita mengabaikannya, kita akan mendapat kerugian besar. Biarlah kita memiliki sikap rendah hati untuk mau menerima kritikan, didikan, nasihat dari orang lain, terutama dari firman Tuhan. Kita mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Tuhan, tolong kami menjadi pribadi yang rendah hati, supaya kami boleh menerima didikan, kritikan, nasihat dari luar, dan supaya kami tidak hidup dengan bebas seenaknya sendiri, tapi mau hidup berjalan dalam hikmat yang Tuhan berikan. Ampuni dosa salah kami, tolong kami hari ini Tuhan berjalan dalam hikmat-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.